المحافظ مطلقا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي. Demi kepentingan rakyat dan keamanan tanah air. Foto seorang anak tak bernyawa dalam pelukan seorang penyelamat di pantai Turki. Kita rebut Damaskus. Damaskus telah kembali. Ini sangat penting. Dari Damaskus, rumah kebanggaan dan keyakinan. Muslim Arab menguasai separuh dunia. Suriah hadir di peta dunia sejak awal sejarah. Ibu kota berpenghuni tertua di dunia. Banyak bangsa dan peradaban menguasainya, mulai bangsa Aram dan Sumeria, bangsa Seleukus, Asyur, Romawi, dan lainnya. Puncak keemasannya pada era kekuasaan Islam selama Daulah Umayyah. Pada masa itu, pengaruh Islam meluas dengan pesat. Ke timur sampai wilayah Iran, India, Asia Tengah, dan sebagian Tiongkok. Ke barat sampai Afrika Utara, Andalusia, ke selatan sampai Spanyol, Portugal, dan Prancis Selatan. Namun seiring berjalan waktu dan berbagai peristiwa, Daulah Umayyah runtuh. Membuka jalan bagi Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamluk, dan lainnya yang akhirnya mengarah pada Daulah Utsmaniyah. Bertahan sampai 1918 saat Daulah Utsmaniyah dikalahkan di Perang Dunia I. Wilayahnya terpecah belah. Para pemenang berebut rampasannya. Suriah dan Lebanon dikuasai Prancis, menandakan dimulainya pendudukan Prancis di Suriah dan Lebanon. Prancis menduduki Suriah setelah kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I tahun 1920. Menggantikan otonomi Suriah dengan mandat Prancis. Pemerintah kolonial Prancis terapkan kebijakan penguatan kaum minoritas untuk lemahkan mayoritas. Mereka mendorong sektarianisme dan membangun pasukan berlandaskan golongan. Prancis tinggalkan Suriah tahun 1946 setelah 26 tahun perjuangan rakyat Suriah lawan penjajah. Inilah gambar orang-orang yang kalah dan tertipu. Namun, tentara sektarian yang bertujuan menguatkan minoritas menjadi fondasi bagi militer Suriah setelah kemerdekaan. Kudeta 63 membuat Partai Ba'ath berkuasa dan menandai mulainya kekacauan politik. Suriah memulai situasi yang dapat memicu ketegangan Timur Tengah. Berpuncak pada kekalahan tahun 1967 dan hilangnya dataran tinggi Golan. Hal ini terjadi di bawah Menteri Pertahanan saat itu, Hafez al-Assad, yang resmi serahkan Golan dan umumkan kejatuhan sebelum betulan jatuh, memerintahkan pasukannya mundur. Ia diberi hadiah kekuasaan tahun 1970 di Suriah melalui operasi militer kudeta. Rezim Assad muncul 1970 saat Hafez lancarkan kudeta tanpa tumpah darah. Ia mengadopsi pendekatan sektarian dalam memimpin negara, mendukung sekte Alawinya dan mengangkat anggotanya ke posisi tertinggi di militer dan pemerintahan. Hafez pakai partai untuk kendalikan rakyat. Ia eksploitasi Partai Ba'ath dan struktur organisasinya untuk perkuat kekuasaan dan dengan kejam menindas semua lawan dan pengkritiknya. Tahun 1971, ia mendirikan Brigade Pertahanan, pasukan militer khusus untuk melindungi rezim dipimpin saudaranya Rifat al-Assad si tukang jagal. Pasukan ini menjadi divisi keempat tahun 1984, dipimpin oleh putranya Mahir. Tahun 1980, Rifat si tukang jagal melakukan pembantaian di penjara Tadmur, merenggut nyawa lebih dari 1.000 tahanan Islam. Tahun 1982, saat konflik dengan kaum Islamis meningkat, si tukang jagal mengepung kota Hama yang menjadi benteng perlawanan. Dia bombardir dengan artileri dan serangan udara, lalu menyerbu dari darat dengan tank. Pembantaian yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah. Pasukan brutalnya menghancurkan kota, membunuh, menghancurkan, menyiksa, dan melakukan kekejaman sebulan penuh. Mereka tinggalkan kota yang hancur. 20.000 lebih tewas. Ada luka di hati penduduk Hama dan warga Suriah yang tak bisa disembuhkan oleh waktu. 1982, Hama diratakan dan sedikitnya 10.000 orang tewas. Itulah yang disebut dengan kampanye bumi hangus. Mereka berusaha memusnahkan apapun yang menghalangi jalannya.
1984, Rifat Al-Assad, tukang jagal, ingin kudeta saudaranya yang derita gejala leukemia yang menggerogoti tubuhnya. Kudeta gagal, dan Rifat disingkirkan dari Suriah, berkeliaran di Eropa dengan ratusan juta dolar yang diselundupkan saat pergi. Rumah kota, kastil, ruang kantor yang luas di Lyon. Daftar aset Rifat Al-Assad di Prancis sangat banyak. 11 Juni 2000. Kerumunan padati jalanan kota. Presiden Hafez Al-Assad meninggal. Hafez Al-Assad meninggal tahun 2000 setelah lama berjuang melawan leukemia. Putranya, Bashar, mengambil alih setelah konstitusi diamandemen dengan tergesa-gesa. Dalam sesi parlemen untuk turunkan syarat usia membuat Bashar yang lebih muda dari batasan ambil alih kekuasaan. Demi kepentingan rakyat, Bashar mengambil alih kekuasaan dan mulai babak baru kekuasaan keluarga Assad. Melanjutkan metode ayahnya, memonopoli kekuasaan, menekan lawan dan perluas kekayaan negara dan berikan hak istimewa dan keuntungan pada sekte dan loyalis. Anak-anak Dar'a, mereka adalah para pelajar, menulis slogan di dinding sekolah mereka, menyerukan kejatuhan bagi rezim. Seperti giliranmu tiba, Dok, dan kami ingin gulingkan rezim. Tahun 2011, angin perubahan bertiup. Massa bergerak, menuntut kebebasan dan reformasi. Protes dimulai di Dar'a, tapi rezim sesuai sifatnya, menanggapi dengan represi dan kekerasan. mengapa mereka bunuh penduduk Dar'a? Mengapa? Selama beberapa bulan, rezim merespons demonstrasi damai dengan tembakan, membantai puluhan orang tiap hari. Eskalasi ini menyebabkan pengunjuk rasa damai mengangkat senjata. Mengubah konfrontasi jadi revolusi bersenjata melawan rezim dan simbol-simbolnya. Revolusi dengan cepat menyebar di seluruh kota dan desa di Suriah. Hari yang berdarah, sedikitnya 75 orang tewas selama demonstrasi pro-demokrasi melawan pemerintahan Bashar al-Assad. Ribuan tentara rezim bergabung barisan revolusi ini, membentuk apa yang kemudian dikenal Tentara Pembebasan Suriah. Dalam 2 tahun sejak revolusi meletus, oposisi kuasai sebagian besar kawasan kota dan desa. Menanggapi keadaan itu, rezim Suriah lakukan pembantaian yang mengerikan, mengebom daerah Ghouta di Rif Dimashq dengan senjata kimia. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.000 orang, termasuk ratusan anak-anak dan wanita dalam kejadian yang mengguncang hati nurani dunia. Menghadapi kekuatan brutal aparat militer dan keamanan rezim, banyak orang tinggalkan Suriah, mengubah separuh penduduk menjadi pengungsi dan tunawisma di seluruh dunia. Iran dan milisinya, khususnya Hizbullah, ikut campur dalam konflik tersebut. Faksi-faksi baru juga muncul di panggung Suriah, termasuk ISIS, Pasukan Demokratik Suriah, dan kelompok Islam lainnya. Dengan masuknya pasukan ini, situasi jadi makin rumit, mengubah Suriah jadi medan perang bagi Badan Intelijen Global. Kekuatan rezim menyusut pesat. CIA pun terlibat dalam perang sipil Suriah. Namun, intervensi militer Rusia pada September 2015 menjadi faktor penentu yang menguntungkan rezim yang sudah diambang kehancuran. Rusia lancarkan serangan udara tanpa henti terhadap wilayah yang dikuasai oposisi. Menghancurkan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur vital. Rezim mendapatkan kembali momentum. Menyerang balik di darat dan udara berkoordinasi dengan pemboman Rusia dan didukung milisi Iran, terutama Hizbullah. Namun, saat ini mereka bertempur dan mati di Suriah, melakukan perang untuk orang lain. Rusia dan rezim Bashar menghancurkan infrastruktur, menghancurkan rumah, tanaman, dan kehidupan dengan menjatuhkan ribuan ton bahan peledak di kota-kota besar dan kecil. Hal ini memaksa pasukan oposisi bernegosiasi mencapai penyelesaian dengan Rusia. Pindah ke Idlib di barat laut Suriah, tempat sebagian besar pasukan revolusioner berkumpul. Pertempuran ini bukan hanya untuk mematahkan pengepungan, tetapi untuk membebaskan Aleppo sepenuhnya. Pertempuran Aleppo akhir tahun 2016 mewakili akhir suatu babak dalam kisah epik revolusi Suriah. Intensitas konfrontasi mereda, dan negosiasi temukan titik terang bagi solusi atas konflik tersebut. Saat itu, semua tampak membeku di tempat, dan dunia hampir lupakan Suriah dan tragedinya.
Waktu berlalu dan Rusia sibuk dengan perang Ukraina. Sementara Iran disibukkan dengan masalah internal dan regional. Milisi Iran menderita kekalahan di Suriah dan Lebanon, membuka jalan bagi kesempatan yang ditunggu-tunggu para revolusioner untuk bangkit kembali. Ini adalah Homs, ibu kota revolusi, kota hancur, kota terakhir yang dilewati revolusioner sebelum Damaskus dan bebas. Tanggal 27 November 2024, para revolusioner menurut rencana yang telah disusun meluncurkan serangan mendadak. Dimulai dari Aleppo dan daerah pedesaannya yang jatuh hampir seketika setelah pertempuran di sana. Mereka berhasil rebut kendali penuh Aleppo dan Idlib dalam 2-3 hari. Pertempuran dimulai dengan pemutusan rute pasokan untuk membebaskan desa-desa di sekitar Aleppo untuk mencapai kota itu yang merupakan target utamanya. Namanya Al-Qarar. Ini betul-betul diandalkan dalam pertempuran. Dibuat di sini di truk pickup Toyota. Tapi sudah dimodif dengan senjata dan lapis baja. Pejuang duduk di dalam selama bertempur sebab lincah dan mampu bermanuver secara efektif. Us-us gitu. Elemen kejutan sangat penting dalam mengalahkan rezim. Pertempuran melibatkan beberapa front, tapi para pejuang di setiap front tidak tahu tentang front lainnya. Ada kerahasiaan penuh tentang front yang lain. Sebagai personel militer, kami mengkhususkan diri untuk front kami sendiri dan tidak tahu yang lainnya. Kami punya tujuan khusus untuk dicapai. Anda mulai tempur diam-diam? Ya, benar. Pasukan revolusioner bergerak menuju Hama lewat 2 garis depan, menggunakan beberapa rute untuk hindari serangan udara. Dalam perjalanannya, satu persatu kota jatuh ke tangan mereka. Mereka maju dengan cepat dari Sarakib menuju daerah pedesaan Marid Nauman dan Khan Sayhun setelah menyelesaikan misi mereka dari Aleppo dan mengamankan kendali penuh. Bala bantuan dikirim pada para pejuang yang sudah menunggu di gerbang Hama. Para pejuang mencapai Hama, dan setelah pertempuran sengit di pinggiran kota, terutama di Gunung Zain al-Abidin, para revolusioner berhasil kuasai kota. Terjadi pertempuran yang sangat sengit di Gunung Zain al-Abidin. Rezim berusaha mempertahankannya dengan sekuat tenaga, memusatkan kekuatannya di sana. Namun, atas karunia Allah, mereka pun takluk. Jatuhnya pegunungan ini menandakan runtuhnya rezim tersebut. Maka perang sengit pun terjadi di gunung itu. Para revolusioner mengepung mereka dan terus maju ke arah Damaskus. Yang sangat membantu kami adalah sambutan rakyat terhadap revolusi yang menciptakan kerapuhan signifikan bagi rezim. Pejuang kami masuk dari kota Salamiyah dan menuju gunung bernama Kafra. Sejumlah besar pejuang yang ada, mereka bersama-sama menuju gunung Kafra dan memposisikan diri di belakang Hama. Garis pertahanan rezim dengan cepat runtuh dan kami menyeberang melalui Hama. Ini membuka jalan menuju Homs dan Damaskus. Para revolusioner melanjutkan gerakan menuju Homs yang merupakan persimpangan jalan penting di Suriah. Homs adalah kota yang sangat penting untuk memenangkan perjuangan ini. Homs menghubungkan wilayah pesisir dengan Damaskus. Ketika kami mencapai pinggiran Homs, jalur pasukan rezim pun menjadi rentan dan jalan keluar Basar dari Suriah menjadi tidak aman. Sementara itu, para pejuang di Daraa membentuk ruang operasi selatan. Setelah pertempuran di sana-sini dengan sisa-sisa kekuatan rezim yang melemah, Homs pun takluk, membuka jalan menuju Damaskus. Tanda kemenangan muncul, dan kelompok revolusioner bergerak menuju pantai, sementara yang lain maju ke Damaskus, dipimpin oleh Ahmed As-Sara. Tanggal 8 Desember 2024, mereka memasuki Damaskus. Asad kabur dengan panik dan rezim pun runtuh. Para revolusioner memasuki ibu kota tanpa menumpahkan setetes darah pun. Kami masuk Damaskus dengan takjub. Aku menyusuri jalannya, masih tak percaya apa yang terjadi. Kapan terakhir kunjungi Damaskus? 13 tahun. Anda belum pernah ke Damaskus 13 tahun ini? Ya, begitulah. Orang-orang Damaskus menyebut kami sebagai pemenang. Itu sangat berarti bagi kami. Mereka mulai bersorak, bertakbir, merayakan dengan gembira, bersyukur kepada Tuhan, dan merobek-robek gambar Presiden Tiran. Semua orang terbebas, semua orang bahagia dan gembira atas anugerah Allah. Pimpinan rezim yang pengecut kabur seperti tikus yang ketakutan, menghabiskan hari-hari terakhirnya mengatur pelarian, mengambil segala harta yang bisa dibawa, dan meninggalkan Suriah yang pernah dia klaim sebagai milik pribadi. Ia meninggalkan segalanya,
membiarkan pendukungnya menghadapi nasib pontang-panting menyusulnya. Lihat, mereka meninggalkan semua harta benda dan kabur. Dengan demikian, tirai ditutup pada bab terakhir dari kisah Surya. Dan warga akhirnya bernapas dengan lega setelah mimpi buruk yang berlangsung lebih dari 60 tahun. Seakan mereka ada di penjara dan kunjungan dilarang. Pemandangan itu mengungkap besarnya bencana, tragedi, dan beratnya beban yang ditinggalkan oleh geng kriminal ini. Sekarang dimulailah pembangunan kembali dan penyembuhan luka, membuka jalan untuk awal baru bagi Surya. Surya merdeka, Surya bermartabat, peradaban dan sejarah, di mana waktu dan pepohonan bersenandung.